Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syiar di jalan Allah Subhanahu wa taala merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedang membesarkan bulan Muharram yang dimana ada di sini santunan anak-anak yatim yang insya Allah perkumpulan kita ini perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita bangun dari masjid ini terkecuali Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa kita. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah angkat derajat kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat virus corona. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul wafiyul karim. Alhamdulillah, kita merayakan bulan Muharram, membesarkan bulan Muharram yang dimana memang bulan Muharram ini dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipatkan ganda amal ibadah kita, perbuatan-perbuatan baik kita. Jadi insya Allah malam hari ini kita berbuat baik yang insya Allah akan dicatat amal baik kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini adalah salah satu peringatan yang memang sudah disusun sama ulama-ulama kita, disusun sama orang-orang soleh, yang dimana tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang membesarkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bukti ketakwaan di dalam hatinya. Jadi kalau ada orang membesarkan hari-hari yang Allah sudah besarkan, memuliakan orang-orang yang telah Allah muliakan, maka insya Allah kita pun akan jadi orang mulia, kita pun akan jadi orang yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan adanya hal seperti ini kita bisa mendengarkan kisah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana fadilahnya sangat besar. Orang yang meneladani daripada kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan mulia berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kadang-kadang suka membayangkan banyak orang-orang membicarakan ini itu tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang bulan Muharram, tentang yang tidak penting, tentang yang bukan harus dipembicarakan, maka dibicarakan banyak orang-orang di zaman sekarang. Minta maaf, banyak segelintiran orang yang tidak percaya dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sebagian orang yang tidak mau merayakan bulan Muharram. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mau tanya,
Di sini di masjid dari awal kita hadir sampai nanti pulang, buruk apa baik? Buruk apa baik? Baik. Kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengarkan kisah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada sebagian orang yang tidak suka dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada sebagian orang yang tidak mau membesarkan bulan Muharram. Nah, ini orang-orang yang dimana orang tersebut jahil, tidak mengetahui syariat, tidak mengetahui kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua bukan kita mau bikin-bikin, tapi dari orang tua kita terdahulu, dari orang-orang soleh yang memang mereka membikin acara-acara seperti ini untuk apa? Untuk menambahkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambahkan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak, jangan didengerin orang-orang mau ngomong apapun, jangan didengerin. Saya kasih tahu, kata sebagian ulama, qala ba'dul ulama, la takhaf fi tariqillah li'anna kulla syai' muhib wa maghdab. Jangan pernah takut di jalannya Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu ada yang suka, ada yang enggak suka. Betul? Ada yang suka, ada yang enggak suka. Semua apapun, ada yang suka, ada yang enggak suka. Ya, semua apapun. Apalagi kita di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut selagi kita di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah acara yang Masya Allah, acara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita ini mengikuti daripada ulama-ulama kita. Kita ini mengikuti daripada salafun saleh, orang-orang soleh. Makanya saya pesan buat hadirin hadirat, jangan pernah melenceng dari ajaran guru-guru kita. Jangan pernah melenceng daripada ajaran ulama kita. Jangan pernah melenceng daripada ajaran salafun saleh. Karena di zaman sekarang, kalau seandainya kita salah jalan, habis hidup kita. Habis hidup kita. Kita nggak kenal yang namanya pengajian, kita nggak kenal yang namanya kebaikan. Karena di zaman sekarang, zaman yang sudah rusak, zaman yang apapun diomongin, apapun dijelasin, seakan-akan dia yang paling pintar, seakan-akan dia yang paling tahu. Coba kita lihat di Facebook, kita lihat di Instagram, kita lihat di WhatsApp status tuh, ya. Kadang-kadang orang ngomong udah paling jago, seakan-akan dia yang paling benar, seakan-akan dia yang paling pinter. Nah, ini di zaman sekarang jangan sampai kita ketipu. Jangan sampai kita ketipu. Banyak orang-orang membikin kata-kata, dibagus-bagusin tuh kata-kata. Kita nggak tahu asal usulnya dari mana. Apakah itu diambil dari Al-Quran? Apakah itu diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah itu memang dibuat-buat? Nah, ini harus kita jaga, harus kita perhatikan. Makanya jangan pernah jauh sama majelis ilmu, jangan pernah jauh sama guru-guru kita, jangan pernah jauh sama ulama-ulama kita. Karena insya Allah yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya Allah hanyalah ulama. Karena ulama mengikuti aturan Allah, mengikuti aturan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lihat banyak orang di zaman sekarang bikin status, wah, kata-katanya bagus, kata-katanya indah. Kadang-kadang kita kalau nasehatin orang, lagi musuhan sama orang, nyindirnya lewat status, betul? Nyindirnya lewat status, diledekin tuh orang, ya, dikata-katain tuh orang, nyindir orang. Ini bukan cara daripada orang-orang soleh, bukan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang musuh sama kita, biarkan orang tersebut. Yang penting kita jangan musuh sama orang. Pegang nih keselamatan di dunia dan di akhirat. Biarkan orang mau hasut sama kita, yang penting kita jangan hasut sama orang. Biarkan orang mau sombong sama kita, yang penting kita jangan sombong sama orang. Biarkan orang mau dendam sama kita, yang penting kita jangan dendam sama orang. Jelas sampai di sini insyaallah.
Jadi jangan pakai ngelawan-lawan di status, ngebalas di status, bikin-bikin. Nah, ini bukan adat daripada orang-orang soleh. Nah, kita harus perhatikan di zaman sekarang banyak orang-orang melakukan hal-hal yang tidak penting. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Orang kalau Islamnya mau bagus, tinggalin segala sesuatu yang gak penting. Nyindir orang lewat WhatsApp tidak penting. Main Facebook penting gak? Tidak penting. Main Instagram penting gak? Gak penting. Bikin status penting gak? Gak penting. Jangan. Zaman sekarang, wah kan syiar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan alasan syiar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau benar-benar syiar, nih perkumpulan kayak begini nih, syiar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau benar-benar syiar, datang dari rumah ngaji, nuntut ilmu ke majelis-majelis taklim, itu baru syiar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan zaman sekarang, wah mongkanya banyak orang ngaji lewat YouTube, ngaji lewat Google, ya mongkanya ntar nyambungnya ke orang Yahudi, nyambungnya ke orang Yahudi, ke orang Nasrani, bukan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau ikutin jalan cara daripada salafuna soleh, ikutin ajaran orang-orang soleh, ikutin salafuna di majlis-majlis taklim. Nah mongkanya biar hadir ke majlis taklim. Nih alhamdulillah nih, yang hadir Masya Allah sampai tutup jalan, Masya Allah. Banyak gak? Banyak gak? Tapi kira-kira diajak ngaji mau gak nih? Benar. Diajak ngaji mau gak? Paling 20 orang tuh nyebut mau. Jangan majlis-majlis kayak begini, bukan saya bilang gak bagus, bukan. Bagus majlis begini, majlis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan sampai kita meninggalkan kewajiban kita. Karena di majlis taklim lah kewajiban kita, yang setiap minggu kita harus nuntut ilmu. Tuh, ntar kita tahu cara sholat, ntar kita tahu cara wudhu. Ya, saya mungkin nggak buka sini tentang rukun wudhu. Saya, gua karungin nih. Diam, ya. Panitia siapin karung. Ya, yang berisik-berisik karungin aja. Ya, kayak kalau saya nih di sini nih nggak bisa ngejelasin tentang wudhu, nggak mungkin. Adanya di majelis taklim. Habib Abdullah, ya guru-guru kita, ada Ustadz Jamil, ada banyak guru-guru kita, ya ada Ustadz Solihin. Nah itu ngajarin kita untuk belajar tentang Islam, cara wudhu, cara sholat, tuh, ya. Nah kalau seandainya kita nggak tahu ilmu-ilmu kayak begitu, bagaimana kita mau hadir majelis taklim tanpa wudhu? Bagaimana kita mau hadir majelis maulid tanpa wudhu? Nah, ini saya mau tanya nih, pakai wudhu kan nih pada nih? Yang benar, saya suruh tunjuk tangan nih. Pakai wudhu, pakai wudhu. Kita mau dengerin kisah Nabi, kita mau ngedengerin kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pakai wudhu. Tuh, ya. Bagaimana caranya masuk kamar mandi, tuh ya sering nih kita nggak tahu cara masuk kamar mandi. Kadang-kadang kita masuk kamar mandi, masuk kamar mandi aja. Ini saya mau kasih amalan nih, karena setiap hari kita masuk kamar mandi, ya setiap hari masuk kamar mandi. Ada yang nggak masuk kamar mandi? Ada yang di semak-semak? Ada ya, nggak di kamar mandi semua kan? Masuk kamar mandi itu di dalam Islam diajarkan di dalam Islam. Masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri. Jangan lupa doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baca tuh doa. Masuk kaki kiri tuh. Kenapa sih suruh baca doa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan setan laki-laki dan godaan setan perempuan. Kalau yang masuk laki-laki, yang godain setan perempuan. Kalau yang masuk perempuan, yang godain setan laki-laki. Yang lagi saya bingung, kalau bencong yang masuk, yang godain yang mana nih? Saya doain sih biar dikerebutin tuh orang. Baca doa. Tuh, mau duduk, pengen duduk nih, pengen buang air nih, duduk yang bener tuh. Ya, kalau seandainya kerannya nyalahin kerannya, cek dulu kerannya, airnya keluar gak? Jangan main berat. Pas dibuka kerannya mati. Wah,
musibah deh tuh. Mau di mana? Mau di tembok? Lah iya, tuh harus pastikan dulu ada airnya. Tuh, dan juga faedahnya apa? Kalau seandainya kita nyalain air, suara yang tadi keluar tuh nggak kedengeran, samar-samar sama air. Tuh, begitu caranya adabnya. Tuh, tutupin kepala kita pakai peci. Masuk kamar mandi pakai peci. Jangan misalkan, wah masa masuk kamar mandi pakai peci? Pakai peci, karena disunahkan, ya, disunahkan menutup kepala, tutup kepala kita. Tuh, baru dah jongkok, ya, jongkok. Kalau mau buang air besar atau buang air kecil, jongkok. Tuh, yang kaki kiri naikin dikit, jingkek. Kaki kiri jingkek sedikit, kaki kanan biasa aja. Tuh, jangan kayak kuda ngencing diri, main-mainin begitu. Tuh, ya, kayak anak kecil, ya. Kalau kencing di kali kan begitu, main-mainin tuh pada tuh. Jangan, ya, duduk kencingnya duduk. Jangan kayak kuda, jangan kayak binatang kencing diri, jangan. Diajarin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kencingnya duduk biar rapih, biar bagus. Tuh, habis kencing, ya, udah kelar semua, cebok, baca doa, cebok. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, jagalah kemaluanku dari perbuatan-perbuatan yang keji, dan bersihkanlah hatiku daripada perbuatan-perbuatan orang munafik. Tuh, doa di dalam cebok. Tuh, cebok doa, baca doanya, jangan sampai. Nah, kita nggak tahu kalau bukan ada di majelis taklim. Udah kelar pakai pakaiannya, pakai bajunya, keluar kaki kanan, baca doa aja, alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afadi. Itu doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kita kadang-kadang datang maulid rajin, datang ke tempat-tempat begini, masya Allah rame, tapi ke majelis taklim nggak ada yang kita datang. Nah, setelahnya itu tadi kata Nabi, kalau orang Islamnya mau bagus, tinggalin segala sesuatu yang nggak penting. Yang tadi saya bilang, Facebook, ya, coba nih zaman sekarang nih kita rusak gara-gara Facebook, betul? Kita rusak gara-gara Instagram, ya, gara-gara TikTok. Nih, ibu-ibu nih, bu, perempuan pada nih, ada orangnya, ada main TikTok gak? Benar. Kadang-kadang tahu gak zaman sekarang nih, tahu gak tuh yang itu tuh, yang akang gendang? Wah, kadang-kadang memang lakinya dablek, perempuannya dablek. Lakinya suruh megang ember, perempuannya yang joget-joget. Akang gendang, kalau neng bilang goyang ya. Ya, apa faedahnya? Apa? Nggak ada faedahnya. Mau tenar, mau viral, ya. Orang Cibitung kalau mau viral nih di sorganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ntar kalau kita mau viral di hari akhir, kita jadi orang terkenal. Gimana caranya? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita viral di dunia cuman sebatas di dunia, mati hilang udah. Tapi kalau kita disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah di sorganya Allah kita jadi orang terkenal. Mau di dunia apa di akhirat? Terkenalnya di akhirat apa di dunia? Akhirat, ya, di akhirat kita terkenalnya begitu. Jangan apa baik zaman sekarang dipoto, apa baik sekarang masukin Instagram, apa baik masukin WhatsApp status. Ya ilaha illallah, tobat ya. Jangan sampai kita ulangin lagi tuh yang kayak begitu. Nggak ada, kita nggak mati kalau nggak main gituan, kita nggak mati. Minta maaf, Al Habib Abdullah bin Ali, guru kita bersama, nggak main Facebook, nggak ada. Ada foto Habib Abdullah? Nggak ada. Main Instagram? Ada main Instagram? Nggak ada. Jangan kita mau ikutin orang-orang. Wah, kayak zaman sekarang nih harus ikutin orang-orang. Jalan-jalan ke gunung, ya, ngelihat pemandangan indah pakai kacamata. Wah, ya, ada nggak begitu? Jalan-jalan ke pantai nih rame-rame, loncat rame-rame, foto. Wah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Zaman sekarang kita disibukin sama gitu-gituan. Kita disibukin sama begitu-begituan. Bukan disibukin baca Al-Quran, bukan disibukin ngaji, bukan disibukin kita sedekah, baca selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kita sudah tahu, tapi masih berat badan kita melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena berarti kita udah ikut arus dunia. Berarti kita udah ikut arusnya zaman yang sudah rusak.
Jangan sampai kita ikut arus yang dimana menjerumuskan kita ke neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Ya, buat perempuan-perempuan ya, jangan pernah taruh foto di Facebook, jangan pernah taruh foto di Instagram, jangan pernah taruh foto di status-status WhatsApp ya. Yang laki-lakinya juga begitu, biar rapih, biar lurus. Ikutin orang soleh. Ikutin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita kalau ikutin zaman sekarang, ya Allah, udah nggak ada habisnya, udah pasti kemelacin, udah pasti lu belangsak, udah tuh. Jadi jangan sampai diri kita ini jerumus ke tempat yang salah. Alhamdulillah nih kita kenal maulid. Alhamdulillah, nikmat. Berapa banyak orang nggak kenal maulid? Berapa banyak orang nggak bisa menyempatkan diri seperti kita nih, hadir di majelis-majelis yang masya Allah kayak begini, berapa banyak? Nah ini karena kita terlalu lalai sama urusan dunia ya. Saya tekankan, saya nggak panjang-panjang di sini. Mudah-mudahan kita tanamkan diri kita untuk selalu tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya Allah, menjauhkan larangannya Allah. Nah itu adanya di majelis taklim. Mau hadir majelis taklim? Mau hadir majelis taklim? Mau berubah? Mau jadi lebih baik? Mau kenal Allah? Mau kenal Nabi? Ayo kita rame-rame nuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pulang dari sini jangan sampai majelis-majelis taklim kita sepi. Jangan sampai majelis-majelis taklim kita nggak ada yang hadir. Kita hadir di sini doang. Ya, kadang-kadang saya suka lagi kadang prasangka saya ini mah. Kalau maulid rame kenapa coba? Kebuli pada ya. Pada nyari kebuli ini, ada yang bawa kantong plastik di belakang no. Ada yang bawa kantong plastik tuh. Jangan ngapa? Niatin tambah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatin tambah cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masya Allah ini perkumpulan masya Allah, biar tambah besok luas lagi, tambah rame lagi, tahun depan tambah lancar lagi. Tapi ingat dengan catatan, seminggu kali, setiap minggu kita jangan sampai meninggalkan majelis taklim ya. Kita biar tiap hari kita nuntut ilmu, biar tiap minggu kita nuntut ilmu. Insya Allah kita dijadikan orang-orang yang lurus di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah sebelum saya tutup ya, nah, tadi saya diamanatin sama panitia, ini ada pembangunan masjid ya, sedekah ya. Kalau harta kita mau manfaat di akhirat nanti yang nolongin kita, ayo keluarkan harta kita untuk masjid kita, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini masjid masih kurang banyak nih, duitnya masih kurang banyak. Ayo yang pura-pura tidur gepak aja, gepak ya, keluarin duitnya. Yang merah keluarin, jangan yang gambar golok aja, 1000-an dikeluarin ya. Keluarin yang banyak ya. Nah saya minta biar sedekah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup lagi nih, saya kasih tahu yang punya penyakit ya. Ini kan lagi musim corona nih ya. Yang punya penyakit mau sehat, atau yang udah sehat nih, yang sehat nih biar selamat nih, banyakin sedekah. Banyakin sedekah. Kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dawu mardakum bisadaqah. Obati penyakit-penyakit kalian dengan banyak sedekah. Ayo, apalagi ini buat masjid, buat rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita keluarkan harta kita, sisihkan harta kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk syiar di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham insyaallah ya? Jelas insyaallah. Nah, mudah-mudahan rezeki kita yang kita keluarkan pada malam hari ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang luas, dengan rezeki yang banyak, halalan thayyiban mubarakan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ayo panitia boleh silakan berdiri. Ayo panitia. Udah siap? Ayo gosidah, siapa gosidah? Alwi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana
يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير داعي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم نبينا الأمير داعي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وbarik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan rezeki yang kita keluarkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan rezeki yang luas, dijadikan rezeki yang manfaat, halalan thayyiban mubarakan. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Allahumma hdina bihudak, Allahumma hdina bihudak, Allahumma hdina bihudak. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.